Selamat sore, salam jumpa pemirsa di mana saja Anda berada, masyarakat Nusa Tenggara Timur dan diaspora Nusa Tenggara Timur di seluruh dunia. Mohon izin, saya dan narasumber akan membuka masker dan kita akan melanjutkan Victory Talk kali ini. Pemirsa, hari ini 2 Februari tahun 2022, Harian Umum Victory News merayakan hari ulang tahun yang ke-10. Satu dasawarsa, Victory News menghadirkan program terbaru, Victory Talk, yang akan tayang dalam kanal YouTube Victory News NTT dan bisa diakses melalui kanal podcast di www.victorynews.id. Victory Talk akan menghadirkan talk show dengan berbagai topik menarik dan narasumber yang terpercaya dan profesional di bidangnya. Kami akan menghadirkan berbagai perbincangan dengan isu-isu menarik, isu teraktual, dan isu lama yang sebenarnya penting untuk diangkat dan dicermati oleh masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu, tepatnya dalam kunjungan kerja Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, mencetuskan satu ide kreatif untuk memaksimalkan peran SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian di Nusa Tenggara Timur untuk membantu program-program pemerintah khususnya di bidang pertanian. Salah satu yang paling menarik adalah program Tanam Jagung Panen Sapi. Kita ingin tahu lebih jauh bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerjemahkan ide cemerlang ini melalui program-program yang terukur dan bisa memberikan dampak signifikan bagi perkembangan bidang pertanian yang ada di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, hari ini kita akan membahas topik SMK Pertanian dukung program pemerintah Provinsi NTT Tanam Jagung Panen Sapi. Sudah hadir bersama kita di studio Victory Talk, narasumber kita, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Nusi, SPD, MPD. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bu Rambo. Salam sehat, terima kasih sudah hadir dalam episode pertama Victory Talk. Kita tahu bahwa selama ini, sekolah menengah kejuruan dalam pandangan masyarakat itu masih dijadikan pilihan kedua. Orang tua siswa yang baru tamat dari SMP lebih memilih SMA reguler untuk melanjutkan pendidikan dibandingkan dengan SMK. Namun, 5 tahun terakhir, animo masyarakat khususnya orang tua dan juga siswa SMP yang baru tamat untuk masuk dan mendaftarkan diri melanjutkan pendidikan di SMK cukup besar. Apa sebenarnya yang terjadi dengan perkembangan atau peningkatan animo masyarakat khususnya orang tua dan siswa ini? Adakah yang berubah dalam branding atau tampilan kualitas dari SMK yang ada di Nusa Tenggara Timur? Silakan Bapak. Baik, terima kasih banyak. Selamat sore diaspora Nusa Tenggara Timur di mana saja berada. Momentum yang khusus bersifat strategis ini selaku Kepala Dinas PK Provinsi Nusa Tenggara Timur menyapa Dewan Redaksi Harian Umum Victory News, Bapak pemilik perusahaan, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, pemimpin redaksi dan redaktur, reporter, dan para loper koran Victory News di mana saja berada. Senang sekali episode perdana ini menghadirkan Kepala Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam acara Victory TikTok yang mana memberi sebuah pencerahan di sektor-sektor pendidikan dalam kaitan dengan sekolah kejuruan di satu sisi dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan yang kita kenal dengan sebuah slogan Tanam Jagung Panen Sapi yang mana secara operasionalnya ada di Dinas Pertanian. Pertanyaan kritisnya di mana posisi Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki sekolah 934 SMK se-Nusa Tenggara Timur. Tapi pemirsa semua, dari totalitas sekolah ini kita memiliki SMK sebanyak 313. Dari 313 sekolah ini di mana masyarakat Nusa Tenggara Timur teristimewa Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Bapak Wakil bagaimana optimalisasi sekolah-sekolah kejuruan sebagai sebuah ekosistem
dalam pengembangan yang dikenal tanam jagung panen sapi yang menjadi model sehingga masyarakat pendidik terutama para siswa kita ke depan seperti apa dan orang tua mengharapkan anak seperti apa, Bu Rambo. Nah, dalam program ini tentu saja ada sasaran SMK. Kalau boleh tahu jumlah SMK pertanian yang ada di Nusa Tenggara Timur dan itu tersebar di seluruh kabupaten kota kah atau hanya ada di beberapa kabupaten? Yang pertama, ketiga jumlah totalitas SMK se-Nusa Tenggara Timur sebanyak 313. Dan rata-rata sekolah kejuruan atau SMK berbasis pertanian itu berada di kabupaten kota kecamatan yang mana memiliki lahan pertanian dan juga kepentingan kabupaten kota di dalam sektor-sektor pertanian. Ada di Kabupaten Kupang, seluruh rata-rata di 21 kabupaten kota ada SMK-SMK kita yang berbasis pertanian. Dan kehadiran mereka seperti apa? Nanti kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut. Baik, tentu saja program tanam jagung panen sapi adalah program dari Dinas Pertanian. Nah, peran dari Dinas Pendidikan yang memang dalam hal ini yang empunya sekolah ya, tuan rumah dari sekolah menengah kejuruan yang ada. Apa peran dari Dinas Pendidikan untuk mengencourage pendidik, tenaga pendidik dan juga siswa di SMK Pertanian ini untuk terlibat aktif mendukung program pemerintah tanam jagung panen sapi? Bu Rambu, dengan para pemirsa dan para siswa SMK, para guru, masyarakat pendidik dan juga masyarakat umum di mana saja berada, kurang lebih hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, tim roadshow Dinas PDNK bersama Bapak Gubernur dan Kadis Pertanian, Peternakan, Perindustrian menjelajahi daratan timur. Di situ ternyata potensi-potensi pertanian selama ini digarap oleh kelompok masyarakat yang mana rata-rata mengerjakan menanam jagung, mengolah adalah para lansia, usia-usia, sedangkan usia-usia produktif di persekolahan yang memiliki sumber daya tersedia belum dioptimalisasi. Sehingga di dalam saran dan sari pendapat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, beliau mengatakan sekolah SMK adalah sekolah mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan satu sisi. Sedangkan sekolah menengah atas sekolah belum selesai. Apa artinya apa? Artinya harapan besar Nusa Tenggara Timur di sektor sekolah-sekolah kejuruan untuk mendukung tanam jagung panen sapi tentu link dengan sekolah-sekolah kejuruan yang kurang lebih di Nusa Tenggara Timur berjumlah 100 lebih dari total 313. Dengan totalitas seperti ini mau menggambarkan sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja selain sektor pariwisata sebagai lokomotif utama. Pertanyaan kita, sekolah-sekolah tersebut diapakan dengan program tanam jagung panen sapi. Di mana-mana kita mendampingi Bapak Gubernur dengan Pak Kadis Pertanian dan terpadu, dan sekolah kita dianjurkan link bersama Dinas Pertanian sehingga mengelola potensi-potensi pertanian, lahan tidur ada maupun lahan-lahan yang dimiliki oleh SMK seperti apa. Nah, ini kita lagi bergulir oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur diberi warning target 100 hari ke depan Dinas PDNK dengan pasukan bersama Dinas Pertanian seperti apa dengan potensi lahan tidur yang mana belum diolah secara optimalisasi. Ini adalah tantangan kami, Bu Rambu. Baik, sekitar 100 lebih sekolah SMK Pertanian yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, apakah ada tahapan atau proses yang sudah mulai diambil langkah-langkah strategis sekiranya ide kreatif ini akan diimplementasikan dalam program-program yang terukur? Apakah sudah ada pertemuan awal untuk membedah atau memetakan kira-kira potensi lahan tidur yang ada di kabupaten yang di tempat atau kabupaten itu juga ada sekolah SMK Pertanian ini? Pertama, terima kasih banyak. Memang lahan-lahan yang dikerjakan oleh SMK Pertanian selama ini lahan dalam konsep pembelajaran untuk menjawab kurikulum. Tetapi lahan dalam pengembang produksi dengan menghasilkan nilai profit tertentu ini selama ini belum dibangunkan. Ketika ajaran Bapak Gubernur menyadarkan seluruh, maka seluruh sekolah terperanjat. Ternyata ada ruang yang sangat bagus yang diciptakan, maka Dinas Pertanian maupun Dinas Pendidikan berkolaborasi. Selama ini sekolah-sekolah sudah berjalan melakukan aksi tanam jagung, tapi tanam-tanam yang manual untuk menjawab kebutuhan kurikulum
kurikulum yang mana ada produk-produk, tetapi yang mau didorong adalah sekolah SMK harus memproduksi sesuatu, dan sektor tanam jagung adalah salah satu ikon di dalam sekolah-sekolah kejuruan. Dan kita sudah baru selesai rapat kunjungan kemarin dipimpin oleh Kadis Pertanian tadi pagi jam 10, dan juga tadi jam 2 dipimpin oleh Pak Asisten 3 Pak Halundaka bersama Pak Luki Koli dan teman-teman. Kita membagi tugas, Dinas Pertanian buat apa, Peternakan buat apa, Dinas PK buat apa, dan besok kita akan menerjunkan pasukan kita bersama Dinas Pertanian untuk melihat secara dekat potensi pertanian yang ada di SMK 1 Kupang yang Jumat kemarin dikunjungi oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di mana diberi target SMK 1 Kabupaten Kupang mengelola 100 hektar lahan pertanian. Nah, ini kita sudah mapping ini, maka tidak ada yang tidak bisa. Dan dukungan besar ini modal sosial yang kami beli, karena kami memiliki SDM se-Nusa Tenggara Timur guru 30.000 lebih, siswa kami 1.150.000, bayangkan. Dan ini adalah potensi yang mana selama ini masih tertidur. Dengan suntikan dan hentakan seperti ini, kami sepertinya memiliki sebuah energi yang luar biasa untuk mengawal tanah jagung bandeng sapi dalam skalanya diperluas. Bagaimana lahan sekolah ini kecil 5 hektar itu belum cukup, tapi kita akan berkolaborasi dengan orang tua yang memiliki lahan tidur di mana-mana, diolah di bawah supervisi terpadu. Dengan Bank NTT juga sudah menyatakan kesanggupannya, Deperindak juga sudah menyatakan kesiapan, dan juga orang penerima hasil dari produk jagung itu semua sudah ready. Sisa kita mau action. Kapan, waktu, di mana akan kami lakukan secepatnya di dalam beberapa minggu ke depannya. Jadi pilot project pertama ini ada di SMKN 1 Kupang. 1 Kabupaten Kupang. Yang letaknya di samping kantor Bupati Kupang. Tepat langsung ya. Jadi tepat langsung, lalu di samping juga kantor DPRD Kabupaten Kupang. Nah, kalau boleh tahu, ini kan 100 hari ke depan diharapkan akan ada progres yang kelihatan. Nah, jadi 5 hektar yang dimiliki lahan sekolah, kemudian sisa 95 hektar lainnya itu adalah kolaborasi dengan masyarakat sekitar atau kelompok tani sekitar. Bapak Bupati di hadapan ketiga acara pembukaan, Bapak Bupati Kupang, Bapak Mas Neno sudah menyatakan kesanggupan di depan Bapak Gubernur, silakan menggunakan lahan kami di area kantor Bupati, dan juga lahan-lahan tidur lain. Di samping juga ada masyarakat yang secara spontanitas menyalakan Dinas Pedang KSOK bisa menggunakan lahan tidur yang ada di Manusak atau sejenisnya. Dan ini adalah sebuah itikat baik, modal sosial yang sangat bagus. Sisa kami mapping kembali untuk melaksanakan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini tentu harus terukur, seperti yang disinyalir oleh Bu Rambo. Nah, ini adalah sebuah keharusan untuk kami konkretkan dalam 100 hari ke depan. Tidak hanya berhenti di sini, Bu Rambo, dan para pemerintah diaspora yang peduli dengan pembangunan Nusa Tenggara Timur. NTT ini tidak boleh bekerja sendiri. Kami sektor pendidikan dengan tenaga guru-guru produktif yang terlatih di mana-mana, maka kami menggunakan ini sebagai bagian dari rangkaian kerja secara ekosistem. Baik, tentu saja kita sudah mendapatkan tanggapan atau respon yang sangat cepat. Baru selesai kunjungan kerja sekitar 1 minggu, belum sampai 1 minggu ya Bapak? Masuk kemarin hari kembali Selasa, Rabu. Hari kami kan buat rapat ini. Hari Kamis langsung diadakan rapat dan sudah ada pemetaan. Pilot projectnya adalah SMK 1 Kabupaten Kupang, dan kita berharap Bupati juga sudah menyatakan kesiapannya, dan kita berharap bahwa lahan tidur seluas 100 hektar itu akan segera digarap. Kalau boleh tahu Bapak, dan pemirsa juga pasti ingin tahu karena targetnya 100 hari ke depan, di bulan apakah proyek ini akan dimulai dan siapa saja yang akan terlibat di dalamnya, baik itu dinas maupun selain kelompok masyarakat, apakah siswa juga dilibatkan secara aktif? Pertama, sekolah kelas sesungguhnya sekolah kejuruan itu bukan di kelas. Betul, di lapangan kelas di lapangan, di kebun, pertanian di kebun, di sawah, perikan di laut, kemudian peternak di kandang-kandang. Di situ menjadi sebuah wahana pembelajaran baru. Ternyata dengan belajar secara langsung itu sangat memberi makna pembelajaran jadinya. Sehingga tidak hanya SMK, kita
diminta oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur itu 100 SMK. 100 SMK menyatakan kesanggupannya tidak hanya SMK tapi sekolah menengah atas yang mana lahannya itu banyak yang selama ini belum dioptimalisasi. Betul. Sehingga dengan ruang yang begini banyak, kami juga akan bergerak setelah Kabupaten Kupang juga bergerak ke TTU, Belu, Malaka dan juga Daratan Sumba, Daratan Flores semua. Dan pertanyaannya siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya? Yang terlibat yang pertama tentu Dinas PDANKA sebagai induk Semang di bawah supervisi Dinas Pertanian Pak Luki Kori dan kawan-kawannya. Siap. Kemudian di Perindak Pak Nasi Abdullah dan kawan-kawannya. Lalu Dinas Peternakan Ibu Lisa Pali dan sahabatnya. Dan jangan lupa dia menyiapkan bibit, pupuk lain sebagainya. Bukan hanya sekolah saja, tetapi sudah diambil alih oleh Bank Nusa Tenggara Timur, Bank NTT, yang mana juga turut membangun Nusa Tenggara Timur lewat sektor-sektor ini. Dan juga tidak hanya berhenti di situ. Pertanyaan para petani hasil produk yang 100 hektar per hektar dalam perhitungan para ahli pertanian 1 hektar bisa 6 sampai 7 ton ya. 7 ton dengan nilai pengumpul yang per kilo 3.250, pukul rata 3.000. Maka berapa keuntungan yang bisa diperoleh dari sebuah situasi ini. Dan itu ada di Bank NTT yang menyiapkan ini, pengumpul juga hadir saat itu memberi sebuah rasa kenyamanan buat masyarakat umum dan khususnya para siswa dan sekolah. Dan siswa-siswa juga kita libatkan. Jadi kita juga akan memperketat kembali, mengevaluasi kembali jurusan-jurusan tertentu. Sudah fokus saja, fokus pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki sekolah setempat. Dengan penjelasan dari Bapak, akhirnya kita mulai terbuka ya bahwa ini bukan hanya sekedar ide yang dilemparkan semata oleh Bapak Gubernur kita, tetapi karena melihat potensi yang ada dan belum dimaksimalkan. Dan yang saat ini juga terjadi bukan hanya sekedar lahan tidur, tetapi pengembangan bisnis kita juga tidak berpikir sampai ke sana. Kita hanya berpikir bagaimana mengajarkan anak-anak atau siswa soal pertanian, tetapi belum benar-benar terjun ke lapangan membangun industri pertanian mulai dari lulusan-lulusan SMK. Menarik karena Bapak tadi juga menyampaikan ada beberapa pihak yang turut serta. Jadi istilahnya tenaga pendidik dan siswa di SMK ini hanya siap kerja karena biayanya sudah disiapkan, bibit disiapkan oleh pemerintah, kemudian Bank NTT juga mendukung dengan segala pembiayaannya. Yang penting adalah bagaimana bekerja aktif, memulai ya, dan ini juga butuh ketekunan ya. 100 hektar bukan lahan yang sempit, ini cukup luas dan butuh ketekunan tersendiri. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana nanti tugas SMK ketika nanti harus membagi waktu antara sekolah mengejar materi pelajaran mereka dengan kegiatan atau aktivitas mereka di luar ruangan untuk mendukung kerja kolaborasi ini? Baik, para guru, para siswa, orang tua yang memiliki anak-anak di sekolah jangan takut dan ragu. Nilai sesungguhnya adalah nilai skill dan keterampilan, bukan teori. Sekolah kejuruan itu adalah skillnya yang diutamakan, sehingga kelas sesungguhnya lapangan, praktek langsung di sekolah. Kelas itu bagi konsep kami sebagai kepala dinas PNK itu hanya berteduh ketika ada hujan, ada panas matahari, tapi kelas sesungguhnya ada di lapangan pertanian. Sehingga mata pelajaran lain silakan menyesuaikan dengan irama yang ada. Irama yang ada, dan guru-guru tersebut kita akan evaluasi terus-menerus. Dan kurikulumnya kita akan reposisi kembali dengan penyederhanaan sehingga fokusnya apa? Fokusnya di pertanian, tanam jagung. Sehingga mindset kita menjadikan provinsi ini sebagai salah satu lokomotif dalam menyumbang PAD terbesar dan menggerakkan mata rantai perekonomian. Maka jagung ini adalah sebuah pilihan karena pasaran jelas, pembiayaan jelas, bibit jelas, pupuk jelas. Yang harus dijelaskan adalah soal motivasi para siswa, karakter siswa dan para guru, para mitra dengan siapapun, sehingga target lahan tadi benar-benar tercapai. Dan kami yakin optimis karena di belakang kami ribuan tenaga kependidikan, ribuan dan jutaan siswa bersama orang tuanya. Baik, dengan harapan yang begitu tinggi dan juga target ke depan selama 100 hari, apa yang diharapkan ketika sudah 100 hari mulai dilakukan penanaman? Mungkin bisa saja di Februari, awal Februari atau pertengahan Februari sudah dimulai. Dan Bapak Gubernur sudah sempat berujar bahwa di bulan Mei saya tunggu hasilnya. Seperti apa target dari Dinas Pendidikan? Dan memang itu adalah target bersama. Tentu di bawah
Dinas PDNK dengan sekolah. Aksi nyata bulan Februari kita mulai melakukan penanaman dan sebagainya, dan 3 bulan ke depan hasilnya seperti apa, Mei Bapak Guru bisa melihat bagaimana perputaran uang di sekolah-sekolah dengan perputaran uang penerimaan gini besar dengan segmen pasaran hektar yang 100 lebih ini, maka tidak ada yang tidak bisa. Yang menjadi beban psikologis bersama para guru, siswa dan orang tua adalah bagaimana menyukseskan lahan ini menjadi lahan produktif. Itu tantangan pertama. Betul. Tantangan yang kedua, orang-orang Nusa Tenggara Timur ini memiliki mentalitas yang namanya dalam teologi mentalitas Thomas. Lihat dulu Bapak, kita mau memberi bukti bahwa SMK ini adalah sekolah mandiri, sekolah yang bisa membuka lapangan pekerjaan dalam jangka panjang, bisa melahirkan kewirausaha pemula dan bisa juga menghasilkan kelas menengah baru dari sektor pertanian. Untuk kita ketahui bersama, riset rilis dari media nasional, petani muda berusia muda dalam rilis salah satu harian terkenal nasional itu ada kelangkaan. Tapi dengan pola yang diajarkan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka ada kebangkitan petani baru dari sektor sekolah kejuruan. Ini adalah sebuah energi yang perlu kita selaraskan dengan Dinas Pertanian, Dinas PUR, karena di situ ada irigasi yang harus kita benahi, dan juga Dinas Deperindak, pemasaran seperti apa nanti mereka melakukan itu kan, dan juga dinas terkait. Tidak hanya pertanian, tapi ada mata rantai, ada ke SMK pariwisata, peternakan lain sebagainya yang menjadi salah satu mata rantai pemasok ini. Ya, dengan melihat bahwa salah satu targetnya adalah membawa anak-anak muda yang produktif ini untuk bisa menjadi wirausahawan muda yang juga sukses dalam umur mereka yang tertentu, karena kita juga masih dihadapkan dengan persoalan perdagangan orang, human trafficking, dan juga kelangkaan orang-orang muda lebih tertarik untuk bekerja di luar Nusa Tenggara Timur, bahkan di luar negeri, dan menjadi pekerja kebun juga di sana. Padahal sebenarnya kita memiliki potensi, dan kita berharap ini menjadi contoh bagi orang-orang muda untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan lahannya menjadi lahan produktif dan membawa sumbangsi dampak ekonomi yang cukup positif. Bapak, untuk akhir dari perbincangan kita hari ini, saya ingin tahu seperti apa harapan Bapak terutama untuk para tenaga pendidik SMKN 1 Kabupaten Kupang yang akan menjadi pilot project dari kolaborasi program pemerintah bersama SMK Pertanian, dan seperti apa harapan Bapak terhadap para siswa juga dukungan orang tua supaya program ini bisa berjalan sukses 100 hari ke depan. Pertama, para diaspora Nusa Tenggara Timur di mana saja berada, para guru, para siswa, para orang tua, dan juga kru Victory News di mana saja berada, kita tentu masih ingat arahan Bapak Gubernur di berbagai kesempatan, lulusan SMK harus mampu memberi dampak pembangunan di berbagai sektor, salah satu. Yang kedua, tamatan SMK harus bisa mengelola lahan pertanian. Lalu melalui pendidikan SMK bisa melahirkan petani hebat, peternak hebat, juga wirausaha di bidang perikanan pariwisata. Saya mau mengajak kepada orang tua di mana saja berada, percayakan anak-anakmu masuk sekolah kejuruan yang saat ini kelas 3 SMP atau 7, 8, kelas 9 SMP. Mari bergabung di SMK Pertanian, karena di sana ada madu dan susu. Dan kita juga akan menghentikan dengan pola seperti ini, maka tidak ada perdagangan anak-anak. Hentikan langkahmu ke Malaysia atau ke Kalimantan hanya mencari sesuap nasi. Yang ditawarkan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, lalu dikonkretkan oleh Dinas PDNK Provinsi, Dinas Pertanian, Pariwisata, Peternakan, mau mengangkat harga diri manusia NTT seperti ini lewat sebuah kerja nyata yang mana uangnya itu berkelimpah di depan. Dan ini melatih mentalitas siswa kita sehingga tidak loyo di dalam pembangun, di dalam irama hidupnya, tetapi dengan bekerja ini maka ada perputaran uang, ya ada di sekolah, siswa dapat berapa, para guru dapat berapa, sekolah dapat berapa, dan juga sebagai modal kos untuk kepentingan lain untuk rumah tangga para siswa tersebut. Dan kebijakan luar biasa Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur memoratorium
pendirian sekolah semak negeri. Sekarang fokus ke SMK berbasis pertanian. Saya yakin dan percaya Bapak Mama jangan cemas, karena sekolah menengah atas itu sekolah belum selesai, kata Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tapi sekolah menengah kejuruan itu sekolah menghasilkan uang, juga memendirikan siswa dan juga memanjakan orang tua dengan hasil keringat anak seperti apa. Ini adalah sebuah tantangan. Saya yakin dan optimis di bawah leadership yang kuat dan tegas Bapak Gubernur bersama Bapak Wakil, Dinas PDNK tidak kehilangan nyali untuk merespon 100 hari dalam warna SMK bisa menanam jagung, panen sapi, dan indah pada waktunya 3 bulan ke depan seperti apa. Baik Bapak, kita akan tunggu bagaimana progresnya 3 bulan ke depan, tepatnya di bulan Mei. Dan tentu saja kita berharap bahwa program ini bukan hanya yang pertama dilakukan di SMKN 1 Kabupaten Kupang, tetapi akan menjadi contoh bagi SMK pertanian lain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan kita berharap akan banyak orang-orang muda yang menjadi petani-petani profesional, bahkan wirausahawan muda yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, pariwisata, yang merupakan lulusan-lulusan dari SMK kejuruan, SMK Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan Bapak, Ibu Rambo, dengan model seperti ini, kita Nusa Tenggara Timur mempengaruhi kebijakan secara nasional dari sektor tanam jagung panen sapi ini. Ini adalah sebuah harga diri. Dan saya yakin dan percaya dengan pertemuan perdana ini, apa yang tidak bisa kita lakukan? Itu Bu Rambo. Ya, dan menarik, bisa saja ini menjadi program nasional dan pilot projectnya ada di NTT. Kita berharap seperti itu, dan tentu saja ini butuh kerja keras, komitmen dari semua stakeholder yang sudah bergabung dengan Dinas Pendidikan, dan juga tentu saja SMK Pertanian menjadi corong utama ya, atau pelaku utama, pelaku aksi di lapangan, sehingga program ini bisa sukses dan dicontoh oleh SMK lain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Akhirnya pemirsa, demikianlah Victory Talk dengan topik SMK Pertanian dukung program pemerintah provinsi tanam jagung panen sapi. Dengan program yang terukur dan memiliki dampak yang signifikan, kita berharap akan membawa perubahan menuju NTT bangkit, NTT sejahtera. Demikian. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan episode-episode dengan topik-topik menarik lainnya di Victory Talk. Anda bisa mengakses Victory Talk di kanal YouTube Victory News NTT atau di kanal podcast www.victorynews.id. Saya Beverly Lambu pamit. Victory Talk, the more you know, the more you understand. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak.